Sanggahan saya hari ini adalah pihak pro menyebutkan BG sudah sejahtera bahkan ketika ia menolak kontraknya. Dengan cara apa? Dia bisa melakukan gerakan sosial dari keterkenalan yang sudah dia miliki. Nah, ini tuh salah. Karena apa? Keterkenalan yang sudah dia miliki itu hanya dalam konteks lokal. Lokal di mana dia itu hidup. Nah, itu sudah dibuktikan bahwa apa? Progresnya itu sangat kecil. Kenapa bisa disebutkan progresnya itu kecil? Karena BG ini sudah menyuarakan isu ini sejak dia masih muda hingga sampai dia dalam puncak karirnya. Nah, itu membuktikan bahwa ini tuh progresnya kecil dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, masuk ke dalam mosi. Debat ini kan saya mulai dalam 3, 2, 1. Mosi hari ini adalah sebagai BG, Dewan ini menolak tawaran film dari rumah produksi global. Nah, menolak di sini itu didefinisikan sebagai tidak memilih tawaran tersebut dan memilih dengan apa yang dia miliki. Lalu BG ini sedang dalam puncak karir dan memperjuangkan isu-isu kemanusiaan sejak dia muda. Lalu dia memiliki latar belakang tidak mampu dan memulai semuanya dari nol, dan tempat di mana BG ini hidup itu gagal menjamin kesejahteraan sehingga dia itu bisa memiliki latar belakang tidak mampu dan memulai dari nol tersebut. Nah, aktor di sini itu adalah yang pertama BG. Dia sudah disebutkan tadi memiliki latar belakang yang miskin dan memperjuangkan hak-hak buruh sejak dia muda. Lalu yang kedua ada rumah produksi. Rumah produksi ini berskala global dan besar, namun sedang mengalami tuduhan eksploitasi yang tidak terbukti secara hukum. Lalu yang ketiga ada penggemar yang menentang jika BG memang akan menerima kontrak tersebut. Lalu ada buruh yang di sini sering ditindas dan banyak mendapatkan kekurangan dukungan dari pemerintah dan lain sebagainya. Nah, saya itu tidak setuju dengan mosi ini. Kenapa saya tidak setuju? Sesuai dengan alasan-alasan yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu pertama, pihak pro tadi menganggap bahwa BG tidak akan kenapa-napa jika menolak dari segi finansial karena ia sudah terkenal dalam dunia lokal. Nah, dan bahkan ketika ia tidak mengambil kontrak tersebut, dia sudah sangat aman. Nah, perlu saya tegaskan, jika BG sudah mengambil kontrak tersebut dan dia sudah terikat dengan kontrak tersebut, dia itu kan memiliki latar belakang yang miskin dan lain sebagainya, dan dia sudah dalam dunia ini tuh sudah sangat lama. Nah, jika ia terikat kontrak, dia bisa memberikan personal opinion terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi di rumah produksi tersebut. Dan perlu saya tegaskan, kontrak itu dilaksanakan melalui dua pihak. Nah, tidak mungkin rumah produksi itu akan menekankan nilai-nilai yang mereka inginkan tanpa memperhatikan apa saja yang dibutuhkan BG. Nah, BG itu bisa nge-prevent atau dalam artian mencegah hal-hal tersebut, dan jika ia bisa mencantumkan poin-poin yang ia inginkan, jika ia mengalami ketidakadilan, nah ketidakadilan yang sudah disebutkan tadi, yang difitnahkan, ia itu bisa, jika memang rumah film melakukan hal tersebut, BG itu bisa menjadikan itu tuh batu loncatan. Batu loncatan yang disebut di sini adalah apa? Dia bisa menyuarakan hal-hal tersebut dan dia bisa pindah ke rumah produksi lain dan menyuarakan apa yang dialami. Karena apa? Dia itu kan artis terkenal nih, sudah vokal dan lain sebagainya. Nah, dia itu bakalan dapat spotlight. Nah, spotlight itu akan membantu konsep vokal dari BG, vokal terhadap isu-isu sosial yang tadi. Nah, manfaat yang diterima BG itu sebenarnya lebih ke exposure dan kesempatan yang akan ia miliki untuk menyuarakan hal tersebut dari spotlight yang ia terima. Nah, pihak pro tadi itu sempat menyebutkan profit itu dari POV BG, seperti kayak dia itu aman, finansialnya santai dan lain sebagainya. Nah, harusnya profit itu ada dari POV rumah produksi. POV itu maksudnya segi pandang rumah produksi yang seharusnya tidak mungkin mengambil artis yang dalam artian BG yang bertentangan dan vokal, karena jika mereka memang melakukan ketidakadilan terhadap buruh itu, maka profit yang akan mereka alami itu akan terancam dan nama mereka itu bakalan hancur jatuh, karena kan BG akan pindah dan menyuarakan hal-hal tersebut bahwa mereka memang melakukan hal itu. Nah, perekrutan BG dari rumah produksi justru itu sebenarnya adalah upaya pembuktian dari rumah produksi bahwa tuduhan atau fitnah yang dilakukan atau yang dilayangkan kepada mereka itu tuh nggak terbukti melalui salin dia informasi tadi, bahwa ini tuh belum terbukti secara hukum, maka ini baru saja fitnah atau yang lagi naik daun di tempat tersebut. Nah, kalaupun ia gagal dalam semua konsep yang sudah saya sebutkan tadi, pengalaman trauma yang dimiliki oleh BG justru bisa membantu dia untuk menjadi artis yang lebih vokal lagi, dan dia kan sudah dapatkan spotlight nih. Nah, dalam spotlight itu dia bisa memulai karirnya ulang dalam misal membentuk hal-hal baru dan lain sebagainya. Nah, sebagai pribadi yang
memiliki latar belakang miskin dan lain sebagainya, BG itu bakalan pingin lebih terhadap sesuatu hal, dan dia tidak akan pernah puas dengan hal-hal yang sudah dia miliki dan alami. Dalam catatan tadi disebutkan oleh pihak pro, dia itu akan puas-puas saja dengan rumah produksi lokal dan lain sebagainya. Nah itu tuh salah, karena apa? Perbandingan di sini itu global dan lokal. Global itu pasti target pasarnya itu lebih banyak dibandingkan lokal. Nah lokal itu sudah dijelaskan tadi dari sanggahan saya, yaitu dia hanya memiliki target pasar yang sangat kecil dan memiliki progres yang sangat lama. Nah, profit yang akan didapatkan oleh BG di sini itu adalah lebih ke exposure dan kesempatan, bukan hanya uang, tapi itu dia bakalan dapat spotlight dan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi bukan hanya uang. Nah, BG ini kan juga memiliki latar belakang sebagai orang yang miskin dan memulai semuanya dari nol. Nah, dia itu akan memanfaatkan exposure dan kesempatan ini tuh sebagai balas dendam atas apa yang dia alami waktu dia kecil. Nah, seperti konsep yang sudah banyak dibahas ya, orang miskin itu akan memiliki mimpi yang besar akan arah hidupnya. Nah, ia itu tidak ingin dan BG ini sebagai orang yang berlatar belakang miskin, ia itu tidak ingin keluarganya itu mengalami hal yang sama dengan dia ketika ia kecil. Dan profit yang dimaksud itu memang bukan hanya uang, namun exposure dan kesempatan akan membuka kesempatan untuk dia bermimpi besar dan menyuarakan hal-hal tersebut. Dan ini juga akan membuktikan bagi penggemar-penggemarnya bahwa meskipun ia menerima kontrak tersebut dan terhadap perusahaan yang bermasalah tersebut, itu tuh nggak akan kenapa-napa gitu. Nah, sebagai kesimpulan, BG itu tetap bisa menerima. Sebagai kesimpulan, pihak pro itu sepenuhnya salah, karena BG itu tetap bisa menerima kontrak tersebut dengan nilai-nilai yang sudah saya sebutkan, di mana dia bisa memanfaatkan ini sebagai batu loncatan, lalu bisa memanfaatkan ini dengan profit, kesempatan dan lain sebagainya. Ini tuh akan secara logika lebih luas daripada hanya dalam dunia lokal aja, karena perlu kita garis bawahi, ini tuh ada dalam konteks global dan BG sudah mendapatkan spotlight dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih.